Gitu.
Kenapa? Aku di sini. Apa sih? Kamu harus. Aku di sini, dekatnya lo pada. Siapa ya? Beba dengar. Ye. Set.
atau istimewa. Istimewa. Kan.
ngarep ya. Teori. Ya Allah nih. Apa ya? Iya. Aku kalau tanya. Aku tidur. Oke.
Hikmah. Suasana kehidupan beragama yang kondusif. Terima kasih, itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Konflik pasti ada. Silakan langsung saja bertanya kepada pemakaran. Sepertinya nggak ada, Pak. Apa yang tanya aku? Ini ya, kan di sana kan dijelaskan potensi konflik pasti ada gitu ya. Yang saya maksudnya itu bagaimana sih? Kan Pemakaran di Indonesia kan juga banyak. Tolong diulangi konflik sekali yang lagi masih belum kesimpulan dari makalahnya, hingga setelah ini ada yang konflik yang masih menanggapi atau bertanya. Pada dasarnya di dalam sila penyusup 1 kedua ketuhanan Maha Esa di Indonesia di Bhinneka Tunggal Ika dan beragama dalam kerukunan umat beragama selalu saja dalam lu kok ini saya pengen takut tapi gak sih kita kata gitu apa ya Kan umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Yang dimaksud di sini adalah sistem
dan tata cara mengatur keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Dan pertama itu ada memperkuat landasan atau Gimana Anda dasar-dasar menyikapi aturan tentang etika bersama tentang kerukunan internal dan antar umat beragama. Kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Dan yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Dan dari kesimpulan makalah ini, dari pembahasan makalah ini dapat disimpulkan bahwa berbagai macam masalah mengenai kerukunan antar umat beragama, yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai kerukunan antar umat beragama, ada beberapa hal, yaitu rendahnya sikap toleransi, kepentingan politik, sikap fanatisme. Dari pembahasan dalam makalah ini dapat kami simpulkan berbagai macam bahasan mengenai kerukunan antar umat beragama, yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai kerukunan umat antar beragama ada beberapa sebab, antara lain: yang pertama, rendahnya sikap toleransi; kedua, kepentingan politik; dan yang ketiga, sikap fanatisme. Adapun solusi untuk menghadapinya dengan melakukan dialog antar pemeluk agama dan menanamkan sikap optimis terhadap tujuan untuk mencapai kerukunan antar umat beragama. Bagaimana tanggapan Anda? Sekian yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon pembenahannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ima. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kerukunan antar umat beragama. Mesti keluar mana? Alah. Membuka cakrawala berpikir dari mahasiswa ingin membuka cakrawala berpikir dari mahasiswa tentang kesadaran beragama yang inklusif, kesadaran beragama yang terbuka, kesadaran beragama yang tidak berasaskan pada fanatisme buta. Sehingga kesadaran agama tersebut itu bisa menjadikan manusia beragama di Indonesia yang penuh dengan toleransi, manusia beragama yang bisa hidup berdampingan, hidup harmonis dengan kelompok atau golongan agama lain meskipun berbeda secara akidah dengan kita. Itu tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah. Janganlah perbedaan akidah, perbedaan agama itu menjadi sebab ya dari benturan di antara dua kelompok atau lebih di antara masyarakat Indonesia. Karena sudah terlalu sering. Dulu konflik beragama di Indonesia itu sering terjadi. Misalnya kasus Ambon pada sekitar tahun 2000-an.
Di sana ada umat Kristen, ada umat Islam yang ketiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah. Jenis perang, kan begitu. Kenapa dulu ada peperangan kalau memang agama Islam itu adalah agama yang damai? Bisa saya jawab bahwa sebenarnya perang itu bukan inti dari ajaran Islam. Perang itu merupakan instrumen yang diperbolehkan di dalam Islam, tapi bukan menjadi tujuan. Tujuannya tetap adalah perdamaian. Jadi perang itu diperbolehkan manakala tujuannya adalah satu, untuk membuat perdamaian, dua, La ilaha illallah. Hai, bisa nggak diajak kerja sama? Jangan kayak gini terus. dengan kata-kata, maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa dirubah dengan kata-kata, maka pertempuran itu menjadi jalan terakhir bagi umat Islam untuk mewujudkan yang namanya keadilan. Ya. Tetapi sekali lagi, pertikaian, peperangan itu bukanlah inti dari ajaran Islam. Tidak, Islam sudah seharusnya itu menghindari hal-hal yang berbau kekerasan tersebut. Harus begitu. Tujuan mata kuliah kita itu begini, sosiologi agama itu untuk mahasiswa itu diberi kemampuan untuk memotret realitas beragama, bukan memotret ajaran agama ya, tapi realitas orang-orang yang mempraktekkan ajaran agamanya itu bagaimana. Yang mana tujuannya itu nanti adalah agar mahasiswa mempunyai wawasan yang luas sehingga bisa mewujudkan yang namanya kerukunan agama beragama. Kerukunan berdamai ya akan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sukses apabila pemeluk umat agama itu selalu bertiga. Ini sudah banyak contoh. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya kira perkuliahan ini cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan. Dan yang saya harapkan pada kuliah-kuliah daring yang akan datang itu kita persiapkan lebih lagi ya, sehingga jalannya diskusi itu bisa berjalan dengan lancar, diskusi juga berjalan dengan dinamis, tidak perkuliahan yang diem-diem seperti ini, suruh nampakkan videonya ya tidak ditampakkan. Ini saya kayak ngomong sendiri aja ini, walaupun saya sejam atau 2 jam kurang arti ini kalau saya hanya menghadapi laptop dan saya berbicara sendiri. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kuliah luring untuk yang terakhir. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.